La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah. Hati ini sesungguhnya, wahai kekasihku, yang cantik jelita, tidak pernah mencari-cari cinta dimanapun dan kapanpun, karena cinta itu pasti datang sendiri, baik cepat maupun lambat. Yang kita cari sebetulnya adalah perasaan yang jujur dan tulus. Seringkali aku ingin rasanya menampar mukamu karena tingkahmu yang buruk itu. Tetapi setelah itu aku juga ingin melukmu erat-erat sambil menghisap air matamu. Sudah sering aku katakan kepadamu, lebih baik aku sendiri lagi daripada engkau jadikan aku sebagai kekasih alternatif. Andaikan aku mampu untuk mendelete database dalam otakku, tentu akan aku lakukan, sehingga aku dapat melupakan sakit hatiku dan melupakan dirimu. Tapi akhirnya aku lebih memilih diam. Sampai akhirnya aku tidak tahu lagi apakah kata-kataku sudah mati sehingga tidak engkau dengar lagi, atau jasadku yang sudah mati. Memang perpisahan tidak akan membunuh diriku, tetapi paling tidak nanti akan mengakibatkan hatiku menjadi kosong, tidak menyimpan apapun. Kalau begini terus-menerus, jangan-jangan aku sendiri yang merugi. Wahai kekasihku, aku selalu berusaha untuk merawat perasaanmu, tetapi engkau tidak pernah ada perhatian terhadap diriku. Aku jujur saja, sebenarnya di dalam hatiku masih menanti dirimu. Tetapi dalam kesadaran pikiranku, engkau seperti hari kemarin yang tidak mungkin dapat kembali. Memang ucapan dan tutur kata itu dalam berkomunikasi ibaratnya seperti kunci, dapat membuka dan menutup hati seseorang. Apabila dipergunakan secara benar dan tepat, aku sudah memilih kata-kata yang baik, tetapi hatimu belum juga terbuka. Ternyata bukan karena salah pakai, tetapi dasar pintunya yang sudah rusak, karena telah kehilangan kepercayaan. Hati ketika telah kehilangan kepercayaan seperti gelas pecah, sulit untuk ditambal kembali. Sehingga dengan demikian aku harus segera mengambil keputusan supaya hatiku selalu damai. Maka sejak sekarang aku tidak perlu banyak berharap dari siapapun. Mungkin yang membuat perilakumu seperti itu karena terlalu banyak lelaki yang berhasrat atas dirimu. Namun demikian perlu engkau ketahui, lelaki yang menyenangi dirimu itu bermacam-macam. Ada yang senang ketika melihat engkau sedang dalam keadaan susah. Lelaki itu namanya pendengki, tidak suka melihat ada orang yang lebih baik. Ada lagi yang memang yang senang ketika engkau dalam keadaan banyak uang. Lelaki itu namanya oportunis. Lelaki ini hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Sedangkan aku mencintaimu dalam segala keadaan, baik engkau sedang kaya maupun engkau sedang miskin. Tidak mudah engkau menemukan lelaki seperti diriku ini. Bukan itu saja, aku selalu setiap malam berdoa untuk dirimu, semoga Tuhan membukakan hatimu. Tetapi
jawabannya belum juga turun. Banyak doa orang yang dikabulkan padahal mulutnya tidak berucap apapun. Banyak orang yang doanya diabaikan Tuhan padahal dari mulutnya mengalir sungai susu dan madu. Apakah mulutku yang gombal, ataukah karena engkau tidak layak didoakan, atau karena dalam suratnya engkau bukan milikku? Aku tidak tahu. Aku tidak akan berhenti, percayalah wahai kekasihku, untuk terus berupaya sampai kapanpun, sekalipun aku harus menghadapi berbagai rintangan. Aku akan terus berusaha sekalipun aku harus menghadapi hambatan. Aku akan terus melangkah sekalipun aku harus menghadapi berbagai kesulitan, dan aku tidak akan pernah menyerah sampai kapanpun. Sesungguhnya siapa yang benar? Aku tidak tahu. Mungkin aku salah, mungkin juga engkau yang keliru. Selama ini yang kujalani adalah pola hidup sederhana, menghindari pemborosan, melakukan penghematan. Sementara itu engkau menuduhku kikir dan kedekut. Aku tidak suka dengan kemunafikan dan kepura-puraan, sehingga dalam berkomunikasi dengan siapapun, terutama dengan dirimu, selalu kuutamakan kejujuran dan keterus-terangan. Sementara itu engkau menuduhku songong. Menurutku bertegur sapa itu penting dalam kehidupan, sehingga aku tidak berkeberatan untuk memberikan nasihat-nasihat dan petunjuk untuk siapapun. Sementara itu engkau menuduhku penggunjing. Aku ini punya percaya diri yang tinggi, sehingga aku jujur. Bila bisa kulakukan, aku sanggupi. Bila tidak, mungkin aku tolak. Sementara itu engkau menuduhku sombong. Aku tidak tahu siapa yang benar. Oleh karena itu perlu engkau ketahui, wahai kekasihku, bahwa praduga buruk itu merupakan satu-satunya sikap hati yang akan menanggung dosa ketika ternyata salah. Akan tetapi ketika benar juga tidak akan mendapat apa-apa. Keduanya merupakan bentuk pengingkaran yang sama. Ternyata wahai kekasihku, sungguh aku kecewa. Kehidupan ini tidak sederhana itu seperti yang aku bayangkan dulu. Ketika cinta kita sedang berbunga, yang pasti bila kita ingin berlanjut dalam kehidupan ini, mesti ada keberanian di dalam hati. Para nelayan itu tahu dan menyadari bahwa lautan itu berbahaya. Dengan ombak, gelombang, badai, dan angin kencangnya, tetapi mereka tetap berlayar. Bahaya yang terpampang di hadapan mata mereka tidak membuat hati mereka takut. Bahaya sebesar itu tidak dapat mengikat mereka untuk tetap selalu duduk di pantai. Jangan-jangan penderitaan yang tersembunyi di hatimu itu, wahai kekasihku, sebabnya karena ada pengingkaran dalam hatimu, tidak mau mengakui kebaikan-kebaikan Tuhanmu. Sehingga engkau perlu banyak bersyukur, sekecil apapun yang engkau dapatkan. Jangan sampai setelah orang buta itu sembuh dan dapat melihat kembali, lalu tongkat yang dulu banyak membuatmu itu, yang banyak membantu itu, dipatahkan dengan sengitnya. Mungkin
kecupanku di keningmu terlalu kecil harganya, tetapi telah memberikan manfaat yang besar, dapat menumbuhkan kembali gairah hidupmu yang dulu telah layu karena engkau sering dikecewakan berkali-kali. Hari ini engkau selalu berkeluh kesah, tetapi setelah terlewati engkau bertanya, apakah mungkin dapat terulang lagi? Kemarin engkau rindukan, hari ini engkau sesali, esok hari engkau cemasi. Apakah engkau masih betah tinggal di bumi ini? Wahai kekasihku yang cantik jelita, ketika aku sudah melihat semua pintu tertutup rapat, aku tidak menemukan jalan sampai akhirnya hilang semua harapan. Aku sudah tidak lagi menunggu kedatangan siapapun dan tidak menginginkan apapun. Semua cita-cita yang dulu pernah aku bangun dalam angan-angan telah kulupakan. Tiba-tiba engkau datang dengan langkah gontai dan air mata berlinang, dan engkau mengatakan, aku datang, aku datang. Terima kasih.